Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah join di waktu makan siangnya. Di siang hari ini kita akan melangsungkan lunch talk edisi kelima dengan topik disabilitas siaga bencana. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyiapkan makan siangnya, silahkan sambil dinikmati. Kalau yang belum bisa sambil menunggu atau sambil menyiapkan juga, sambil menyimak obrolan kita bersama narasumber kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novi Indriastuti, teman-teman bisa panggil saya Novi. Saya adalah alumni dari Murdoch University karena kebetulan Gelitik juga komunitas yang diprakarsai oleh alumni dari Australia Awards yang memiliki disabilitas, apapun itu disabilitasnya. Dan Lunch Talk ini adalah salah satu program yang um, dilakukan oleh Gelitik untuk membicarakan isu apapun yang berkaitan dengan disabilitas dengan mengalokasikan waktu di makan siang untuk menemani teman-teman menikmati makan siangnya. Nah, seperti yang teman-teman semuanya sudah ketahui, kondisi cuaca, kondisi di alam semesta kita sekarang ini memang sudah apa ya menuntut kita untuk selalu siap siaga untuk menghadapi bencana. Dengan adanya perubahan iklim, cuaca ekstrim, bencana bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apapun itu. Jadi memang kita semua harus siap untuk menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi pada kita, walaupun tentu saja kita tidak mengharapkan gitu, tapi bersiap tentu saja lebih baik daripada tidak menyiapkan sama sekali. Nah, termasuk juga untuk teman-teman disabilitas itu mereka dan kami semua di sini yang punya kondisi disabilitas itu juga perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana. Nah, tapi seperti apa sih sebaiknya yang kami siapkan? em, yang disarankan itu seperti apa? Kondisi real di lapangan itu bagaimana? Nah, itu yang akan kita gali bersama pembicara-pembicara kita pada siang hari ini. Sebelumnya disclaimer dulu, saya sendiri juga masih sangat awam dengan topik kebencanaan ini, kesiapsiagaan bencana untuk disabilitas ataupun non-disabilitas gitu. Jadi nanti semoga pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan cukup mewakili teman-teman yang mungkin ada di stage yang hampir sama dengan saya gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada yang belum tercover, teman-teman bisa tanyakan di akhir, nanti kita akan ada Q&A juga. Gitu. Mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita. Siang hari ini kita ada dua narasumber. Ada Pak Kasihan dan ada Bang Bayu. Tapi Bang Bayunya masih dalam perjalanan. Nanti ketika sudah sampai kita akan sapa langsung aja. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dengan Pak Kasihannya. Jadi Pak Kasihan ini dari unit LIDI Jawa Tengah dan juga Ya, merupakan Dewan Pertimbangan dari Vidakama ya. Sebelumnya kita sapa dulu aja deh. Halo, selamat siang Pak Kasian. Salam kenal Pak. Apa halo, kabar? selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi kabar baik, wabarakatuh. Mbak Novi, teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut nih ke Pak Kasihan, boleh dikenalkan sedikit Pak, unit LIDI itu apa sih Pak? Dan tanggung jawabnya Pak Kasihan di situ lebih ke arah apa? Kalau boleh diceritakan. Oke, terima kasih, Mbak Novi, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Nama sudah disebutkan berkali-kali, nama saya kasih. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah, Hmm. lebih tepatnya di lereng Gunung Merapi, Oh, radius oke. sekitar 10 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Hmm. Nah, saya sendiri tadi disebutkan bergabung di unit LIDI, unit layanan inklusi disabilitas Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Hmm. Nah, kalau apa ditanya tentang apa tugas unit apa unit layanan inklusi disabilitas itu adalah sebuah organisasi yang eh,
berinduk atau mungkin merupakan apa ya, merupakan eh, bagian dari BPBD di Provinsi Jawa Tengah, eh, Oke. yang tugas dan fungsinya sebenarnya adalah untuk mendorong aksi-aksi kemanusiaan, terutama dalam kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah khususnya, itu lebih inklusif atau memastikan aksi-aksi kebencanaan di BPBD itu dilaksanakan secara inklusif seperti itu, Mbak Novi dan teman-teman semuanya. Nah, keanggotaan Unity itu sendiri bukan hanya terdiri dari disabilitas, tetapi berbagai unsur yang mungkin berkolaborasi bekerja sama untuk mengarus utamakan inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana itu. Jadi ada berbagai perwakilan organisasi relawan yang ada di Jawa Tengah. Itu Mbak Oke. Novia. Siap. Berarti Pak Kasihan ini juga merupakan expert ya dalam hal isu kebencanaan, bukan ke isu kebencanaan, isu kesiapsiagaan bencana yang inklusif gitu ya. Eh, Nah, makanya ya. yang expert itu di sini sepertinya ada yang hadir juga dari Unilidi, ada Pak Toha, kemudian ada Oke. Pak Ferry dari Padang. Beliau-beliau itu lebih expert. Kalau saya kebetulan saja berkesempatan sebagai pembicara. Nanti makanya disclaimer Ya. dulu sebelum saya banyak bicara. Kalau ada hal-hal, karena ini kita sifatnya pembelajaran bersama-sama, Sharing. nanti teman-teman yang apa eh, sama-sama sudah mengetahui atau lebih banyak mengetahui, bahkan bisa saling melengkapi agar jangan ada salah di antara kita. Itu Mbak Novi. Siap, siap. Terima kasih Pak Kasihan. Tapi ya, untuk Bapak Ibu, teman-teman di sini yang mungkin nanti ingin sharing juga, ingin menambahkan, boleh di sesi Q&A di akhir gitu. Silahkan. Atau mau kirim chat juga boleh di Zoom, lewat Zoom. Nah, tapi sebelumnya saya juga mau tanya-tanya beberapa hal nih Pak Kasihan terkait dengan kesiapsiagaan bencana gitu. Karena saya sendiri juga disabilitas, saya disabilitas netra, dan saya juga paham nih terkait dengan isu ini gitu. Jadi Oke, siang hari ini sekalian saya belajar juga. Kenapa silakan sih sama. sebenarnya Pak kasihan kok kami ya sebagai teman-teman disabilitas gitu harus juga dibantu untuk lebih siap siaga dalam menghadapi bencana. Memangnya apa sebenarnya yang membedakan kami dengan yang teman-teman non disabilitas gitu? Kalau dari uh, sudut pandangnya Pak Kasihan gimana tuh Pak? Apa, kenapa disabilitas harus melakukan kesiapsiagaan? Intinya seperti itu ya. Tuh, iya Pak. Ya, oke. Sebelum masuk ke situ, biar teman-teman saya juga tidak salah praduga, ya, teman-teman. Mm-mm. Saya visualisasikan dulu saya. Saya eh, kasihan saat ini saya mengenakan baju rumpi unit LIDI, unit layanan inklusi disabilitas Provinsi Jawa Tengah, warna hijau dengan dada sebelah kiri ini ada logo BPBD, kemudian di dada sebelah kanan itu logo unit LIDI. Kemudian saya berkacamata, rambut pendek, dan saya disabilitas fisik dengan tidak memiliki telapak tangan kiri. Nah, ini Oke, kondisi fisik saya. siap. Oke, Terima terus kasih deskripsinya Pak. ya, terus Mm-mm. terkait dengan pertanyaan, kenapa teman-teman disabilitas harus melakukan kesiapsiagaan? Sebenarnya kalau ini menurut perspektif saya, eh, Mm-mm. sebenarnya melakukan kesiapsiagaan itu harus dilakukan oleh semua orang. Nah, kenapa disabilitas itu harus mengetahui, sebenarnya harus mengetahui terlebih dahulu informasi-informasi, terus aktivitas-aktivitas dalam kesiapsiagaan ini harus dilakukan. Ini karena kita realistis menyadari bahwa kondisi kita ini perlu apa ya, memang perlu disetarakan dengan masyarakat yang lain untuk sama-sama bisa melakukan
kesiapsiagaan. Nah, sementara kenapa harus didahulukan dalam peningkatan kapasitas, penambahan pengetahuan dan sebagainya? Karena sampai saat ini di lingkungan kita mindset untuk pemberdayaan, untuk peningkatan kapasitas di dunia kebencanaan, ini keterlibatan disabilitas masih sangat rendah. Nah, Hmm. sehingga ini yang harus kita dorong bersama-sama. Dan kenapa ini penting kesiapsiagaan itu dilakukan oleh disabilitas? Ya, karena seberat seperti apapun kondisi disabilitas kita, tentunya semua orang ketika tahu ada informasi, ada situasi yang membahayakan, pasti dengan Mm-mm. kemampuan yang dimiliki akan berupaya untuk melakukan penyelamatan. Nah, bagaimana melakukan upaya penyelamatan itu agar maksimal bagi orang-orang dengan hambatan yang dimilikinya, tentu perlu penyesuaian, perlu aksesibilitas. Kemudian bagi teman-teman dengan hambatan penglihatan misalnya, tentunya perlu melakukan orientasi di mana sih jalur atau jalan untuk saya harus menyelamatkan diri dan kapan kita harus menyelamatkan diri itu. Nah, saat ini yang sedang didorong di Indonesia upaya penyelamatan diri atau upaya penanggulangan bencana ini dengan mekanisme aksi merespon peringatan dini. Jadi sebelum terjadi bencana, harapannya semua orang, termasuk orang-orang dengan eh, hambatan khusus atau orang-orang berisiko tinggi, itu sudah melakukan evakuasi atau penyelamatan lebih awal sebelum terjadinya bencana. Apa tujuannya? Adalah untuk mengurangi atau menghilangkan resiko terjadinya korban jiwa. Seperti itu, Pak. Hmm. Oke, terima kasih Pak Kasihan untuk penjelasannya yang sangat runut dan mudah dipahami oleh orang-orang yang awam seperti saya. Gitu, Pak. Nah, kemudian ketika kemarin kami mempersiapkan topik ini, ada satu istilah yang cukup menarik, tapi masih asing juga nih untuk saya pribadi ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu dan ada yang mungkin belum tahu juga. Tas siaga, Pak. Kasihan. Tas siaga itu pas itu sebenarnya boleh diceritakan. Oke, oke, oke. Nanti Pak Toha sama Pak Ferry ya, kalau ada kekurangannya nanti bisa eh, melengkapi. Tas tas siaga. Tas siaga itu sebelumnya eh, teman-teman tidak harus membayangkan bahwa jangan membayangkan bahwa tas siaga itu bentuknya harus seperti ini, harus sama atau harus punya standar tertentu. Mm, Jangan, tidak harus membayangkan ya seperti itu. Tetapi tas siaga ini adalah sebenarnya ada sebuah tempat yang bisa membawa barang-barang kebutuhan urgent, kebutuhan penting kita setiap hari untuk mendukung keselamatan kita. Kalau berbicara tas siaga. Contohnya Nah, apa tuh, Pak? Barang-barang yang ya, biasanya ada di oke. tas siaga. Iya. Sehingga tas itu sebenarnya tidak harus berupa eh, apa ya, berupa tas betulan gitu. Misalnya, oh punyanya Mm. kita karung, ya udah nggak apa-apa. Kita Ah, punyanya kantong tapi kuat gitu. Ya udah itu dipakai aja nggak apa-apa. Tetapi memang referensinya adalah eh, wadah atau tempat mm, yang lebih aman. Aman terutama misalnya mm, aman dari air, tidak mudah mm, hancur kalau kena air, atau syukur yang eh, waterproof gitu. mm, Itu kemudian apa saja sih isinya tas siaga itu? Nah, tas mm, siaga itu sebenarnya masing-masing individu, masing-masing perorangan itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, berbeda. ya. Tetapi setidaknya eh, yang pertama yang harus disiapkan di dalam tas siaga itu adalah ada obat, obat-obatan. Kemudian alat.
alat yang paling urgent bagi kita disabilitas adalah alat untuk memberikan penanda keberadaan kita. Misalnya ada Hmm. peluit atau apapun yang bisa menimbulkan suara yang menunjukkan tentang keberadaan kita. Hmm. Kemudian bagi yang tidak memiliki hambatan penglihatan dibutuhkan senter alat penerangan. Nah, alat penerangan ini juga bisa dijadikan penanda tentang keberadaan kita. Misalnya kita berada di satu wilayah yang terisolir. Nah, dengan kita menyalakan penerangan ini kan bisa dilihat oleh eh, orang yang tidak memiliki hambatan penglihatan atau relawan. Kemudian suara ini juga bisa peluit itu bisa dibunyikan untuk memberikan penanda. Kemudian pakaian secukupnya. Nah, setelah itu eh, obat-obatan, pakaian, kemudian makanan seperlunya. Makanan seperlunya dan tentunya air minum ini yang cukup penting karena mungkin seseorang itu masih bisa bertahan dalam kondisi darurat eh, dalam beberapa hari hanya dengan air minum untuk menghindari dehidrasi. Kemudian surat-surat berharga yang dimiliki ada BPKB, STNK, sertifikat, jasa dan sebagainya. Nah, ini penting sehingga kalau misalnya kita mendapatkan informasi situasi darurat nih kita tinggal angkat dan juga yang perlu disiapkan itu adalah bagaimana menempatkan tas siaga karena dalam situasi darurat seseorang itu Hmm. pasti kepanikan itu yang akan dialami sehingga kadang kita Hmm. menaruh apa di mana itu lupa bahkan sudah disiapkan tapi kemudian yang akhirnya dibawa apa itu juga eh, bisa saja terjadi sehingga ini Hmm. yang harus disiapkan. Nah, kemudian juga selain isi tas siaga itu juga teman-teman di dalam keluarga itu mestinya juga sudah punya kesepakatan keluarga. Kalau Oke. terjadi situasi darurat itu Hmm. siapa melakukan apa? Terutama bagi kita orang-orang dengan hambatan khusus dengan kondisi tertentu, sebenarnya ada kalanya kita harus membutuhkan bantuan keluarga. Ya, Hmm. kalau misalnya terjadi situasi tertentu, bagaimana menolong orang lain melakukan pertolongan terhadap kita. Kemudian setidaknya jalur evakuasi di rumah tangga itu sudah Hmm. disepakati seperti itu. Itu sih gambaran ringannya. Kemudian apa, tas siaga itu siapa yang harus membawa di dalam keluarga. Jangan sampai satu keluarga hanya menyiapkan satu tas siaga. Terjadi situasi sudah ada yang membawa, tetapi anggota keluarga yang lain justru masih mencari-cari kok nggak ada Ada tas sih. siaganya Oh, di rumah padahal situasinya oh gempa. ya. Sehingga Hmm. kesepakatan-kesepakatan sederhana itu harus ada di rumah tangga. Itu Hmm. Mbak. Baik, Pak. Kasihan. Berarti untuk bentuknya itu bebas, terus isinya juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya, Pak. Yang penting Ya, betul barang-barang sekali. berharga, obat, surat-surat penting, dan alat penanda keberadaan kita itu ada semua yang sama tadi tambahan dari Pak Kasihan, kesepakatan di keluarga terkait nanti siapa yang akan menolong siapa, pembagian tugasnya seperti apa, jalur Betul. evakuasinya bagaimana, itu juga kalau bisa sudah disepakati gitu ya. Tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi nih Pak Kasihan. Dua pertanyaan. Masih tentang tas siaga ya Pak ya. Ya, Eh, boleh. Mengingat tadi isi tas siaga itu kan cukup banyak ya Pak ya. Itu apakah kita sebaiknya menyiapkan tas siaga itu sewaktu em, dapat peringatan atau kapan sebaiknya Pak? Itu dulu Tas, deh. Ya. oke. Kapan menyiapkan tas siaga? Ya, namanya juga tas siaga. Tas siaga itu semestinya disiapkan dalam kondisi apa ya aman. Kondisi-kondisi saat ini tas siaga itu sebaiknya sudah disiapkan. Nah, Hmm. oke, tetapi
kan ada kalanya isi tas siaga itu ada yang masa penggunaannya itu ada kadaluarsanya. Mm-mm. Ya, sehingga perlu diupdate misalnya tiap 3 bulan sekali, Obat ya 6 bulan misalkan. sekali, ada obat-obatan, ada Mm-mm. makanan, itu ini sudah kadaluarsa belum? Kalau yang sudah kadaluarsa yang diganti. Dan juga Mm-mm. dokumen-dokumen kan perlu dicek karena meskipun misalnya Mm-mm. sudah ditaruh berusaha memastikan aman, kita tidak tahu apa ya kondisi alam, kondisi Mm-mm. di rumah kita kan ada rayap atau apa mungkin masuk ke dalam pasien karena bisa jadi ini harus selalu di cross check secara Mm-mm. periodik. Nah, jadi intinya tas siaga itu sebaiknya disiapkan sejak eh, kondisi-kondisi aman seperti saat ini. Seperti saya tinggal di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi, insya Allah keluarga saya itu juga Sudah selalu siap. menyiapkan setidaknya Mm. pakaian itu setiap saat ada situasi darurat, tas mana yang tinggal angkat itu kita selalu siapkan Mm. seperti itu. Kalau apa sertifikat sih aman, sudah saya titipkan di tempatnya. Iya, Pak. Sama mungkin satu lagi tadi Pak Kasian sempat menyinggung, oh kalau nanti ada tiba-tiba keadaan darurat, kita sekeluarga sudah tahu tas mana yang bisa langsung diangkat. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah satu keluarga bisa cukup punya satu tas siaga aja atau menyesuaikan dengan mungkin jumlah anggota keluarganya atau gimana itu Pak sebaiknya? Nah, ini kembali lagi kepada kesiapan, ke Mm-mm. kesepakatan di rumah tangga, Mm-mm. dan juga melihat apa resiko yang dimiliki di lingkungan kita itu seperti apa. Jadi kalau Mm. saya apa berbicara tas siaga itu kita bagi menjadi 2 kategori tas siaga, yaitu tas siaga keluarga dan tas siaga individu atau personal kita. Mm-mm. Kan tidak ada salahnya karena tas siaga keluarga yang disiapkan makanan untuk satu keluarga, kemudian pakaian untuk satu Mm. keluarga, gitu. Kemudian yang tas siaga individu perorangan ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Mm-mm. itu. Oke, berarti lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan Kebutuhan di rumah tangga kita. kesepakatan gitu ya, Ya. Pak ya. Dan tapi Oke. catatannya juga itu kesepakatan atau kesepakatan keluarga atau kita menyebutnya kesiapsiagaan rumah tangga. Ini yang harus dibangun. Jangan sampai kita nyiapin tas siaga terlalu besar, kemudian justru ketika terjadi situasi darurat merepotkan kita semua di keluarga kita. Karena namanya darurat kan pasti pengennya cepat kalau terjadi situasi yang membahayakan terhindar dari situasi bahaya itu. Saya ada pertanyaan dadakan nih Pak, tiba-tiba saya kepikiran ya. Oke, oke, Tadi silakan. kan Pak Kasiat menyebutkan kesiapsiagaan di rumah tangga, di keluarga gitu ya. Kalau Ya. untuk teman-teman yang masih ngekos nih, misal tinggal sendiri gitu, apakah perlu untuk menghubungi mungkin ibu kosnya, teman-teman kosnya dulu untuk membuat kesepakatan nanti jalur evakuasinya bagaimana dan seperti apa gitu atau gimana sebaiknya? Oke, di tempat kos ya, dimanapun Mm-mm. berada, ideal sebaiknya ada kesiapsiagaan. Bahkan saat ini di eh, kegiatan-kegiatan kebencanaan, misalnya eh, pelaksanaan peningkatan kapasitas di hotel, itu sekarang juga hotel itu sudah harus memperlakukan kesiapsiagaan ketika terjadi darurat, peserta kegiatan di forum itu kemana harus melakukan evakuasi dan siapa yang bisa melakukan pertolongan ketika ada peserta dengan disabilitas. Mm-mm. Sehingga kalau berbicara kos-kosan, memang sebaiknya dimanapun kita berada itu kita mendorong untuk ada menyiapkan kesiapsiagaan di lingkungan kita. Siapa melakukan apa itu penting sekali dilakukan, apalagi eh, misalnya kos-kosan yang terdiri dari lebih dari satu lantai, Beberapa dua lantai. tiga lantai gitu Hmm. kan. Dan kebetulan Mm-mm. teman-teman disabilitas ada di lantai 2 atau lantai 3. Ini Mm. bagaimana Mm. mekanisme kesiapsiagaannya ketika terjadi situasi darurat ini juga harus
disepakati bersama-sama di lingkungan itu. Hmm. Nah, mungkin yang selanjutnya lebih ke hal teknis dan praktiknya langsung gitu, Pak. Ketika nanti tiba-tiba benar-benar terjadi bencana gitu, uh, langkah-langkah yang secara praktis atau yang memang disarankan dari sudut pandang Pak Kasihan sebagai praktisi itu untuk teman-teman disabilitas sebaiknya seperti apa, Pak? Mungkin menunggu keluarga atau teman untuk menyelamatkan diri, membantu evakuasi gitu, atau harus melakukan apa dulu gitu, Pak? Eh, Penyelamatan kalau terjadi situasi darurat, eh, Hmm. kita itu di dalam situasi darurat itu pasti akan berupaya untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Hmm, oke. Ya, ini real sih, siapapun orangnya ketika tahu situasinya darurat, ada ancaman bencana pasti akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan disinilah pentingnya teman-teman kita sebagai disabilitas itu mengenali, memahami lingkungan kita. Eh, Lingkungan kita itu memiliki ancaman bencana atau punya risiko bencana apa. Kemudian bagaimana mekanisme penyelamatan, kapan kita akan melakukan harus melakukan penyelamatan. Ini yang uh, harus teman-teman upayakan untuk bisa mengetahui bersama-sama tentang potensi ancaman di lingkungan kita. Terus kalau ada Hmm. uh, biasanya sistem peringatan dini, Hmm. tanda-tanda kebencanaan itu tanda-tanda terjadi akan terjadi bencana itu apa di luar kita, kita harus tahu. Nah, terus ketika memang terjadi situasi darurat, sebaiknya ya semaksimal mungkin sekemampuan kita, kita berupaya untuk melakukan penyelamatan sendiri. Hmm. Oke ya. Eh, Makanya yang sekarang kita dorong adalah aksi merespon peringatan dini. Jadi sebelum terjadi Hmm. bencana, kita sudah melakukan upaya penyelamatan. Sehingga dengan Hmm. demikian, sebenarnya teman-teman disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, apapun hambatannya, mobilitas dan lain sebagainya, Hmm. itu dalam situasi masih relatif itu sudah berada di tempat yang aman sebelum terjadi bencana. Hmm. Karena selama sampai Hmm. saat ini perspektif kita masih kita akan menyelamatkan diri itu kalau Menunggu. sudah dahulu terjadi sesuatu. Hmm. Nah, Oke. seperti itu. Siap. Dan juga Makanya, yang mm, kita sebagai referensi bahwa mm, uh, faktor yang mendorong keselamatan seseorang dari ancaman bencana itu adalah kemampuan pribadi. mm, Nah, ini makanya oke. penting teman-teman disabilitas apapun hambatannya itu untuk belajar apa, tentang kebencanaan. Orang lain Mm, itu datang misalnya mungkin yang uh, lebih teman-teman bisa apa ya mudah paham resiko mm, kebakaran rumah oke. ya, Mm, resiko kebakaran rumah itu bisa jadi kalau teman-teman menunggu penolong datang itu nggak mm, keburu karena iya, kadang betul. begitu cepat di dalam rumah itu terjadi apa penjalaran api menjalar Mm, karena apalagi di daerah di lingkungan-lingkungan yang sulit dijangkau kendaraan atau pemadam kebakaran mm, itu datang paling cepat 20 menit setelah mm, potensi kebakaran itu muncul. Nah, kalau harus nunggu penolong datang bisa jadi kita risiko kita keburu lebih hangus tinggi semua. seperti itu. Mm, Sehingga iya. untuk melakukan kalau bagi teman-teman dengan hambatan melihat itu melakukan orientasi lingkungan, memastikan jalur evakuasi kita lewat mana, kalau terjadi Mm, kebakaran, kalau terjadi gempa, karena tentunya itu sedikit mm, berbeda ya. Nah ini harus bagaimana
kita Mm. melakukan orientasi bersama. Oke. Nah, kalau dari apa yang diilustrasikan, dijelaskan Pak Kasian, ini kan kita sudah bisa membayangkan betapa pentingnya kita sebagai disabilitas untuk siap siaga menghadapi bencana gitu ya. Karena lagi-lagi kita tetap harus harus berupaya sebisa mungkin untuk menyelamatkan diri sendiri dan untuk mengetahui gimana caranya dan lain sebagainya itu kan kita butuh belajar juga. Makanya ya terima kasih sih Pak Kasian untuk sharing-sharingnya. Tapi masih ada sih Pak yang mau saya tanyakan. Eh Selanjutnya Ya, nih Pak, ya. kira-kira dari sudut pandangnya Pak Kasian, eh, kan ini penting banget berarti ya teman-teman disabilitas untuk bisa memahami kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, yang bisa dilakukan dari pihak komunitas seperti misalkan Gelitik ini atau komunitas-komunitas lain lah, banyak komunitas dari teman-teman Hmm, disabilitas atau teman-teman hmm. yang memang uh, berfokus untuk membantu inklusivitas itu yang bisa dilakukan untuk membantu teman-teman disabilitas lebih siap siaga itu apa kira-kira sih Pak? Apa yang bisa dilakukan oleh sesama teman disabilitas? Ya, sebenarnya Betul. teman-teman kritik sudah memulai dan ini dalam kesiapsiagaan kita berbagi pengetahuan antar sesama disabilitas tentang pentingnya uh, melakukan kesiapsiagaan bagi disabilitas. Nah, dengan kegiatan semacam ini setidaknya sudah akan membangun kesadaran kita semuanya tentang pentingnya kita mengetahui tentang dunia kebencanaan, tentang kesiapsiagaan bagi kita sendiri. Hmm. Gitu sih. Kemudian kalau di dalam komunitas ya sebenarnya sama, siapa yang memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang kebencanaan, tentang kesiapsiagaan ini uh, disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Kemudian apa ya, kalau intensitas pertemuan di komunitas itu cukup sering, juga perlu dilakukan apa ya, semacam simulasi-simulasi kecil bagi kelompok itu Hmm. untuk bagi komunitas itu untuk memahami potensi-potensi ancaman bencana yang mungkin timbul. Nah, ini saya sampaikan penting itu karena eh, mohon maaf ya nanti kalau tidak tepat teman bisa Ya. merevisi apa yang disampaikan. Hmm. Mungkin ada beberapa teman disabilitas Hmm. netra misalnya yang sampai saat ini mungkin belum tahu seperti apa sih bayangannya tsunami atau gelombang air laut itu. Hmm. Ya. Nah, mungkin teman-teman perlu perkenalkan juga seperti ini Bu, ke apa, gelombang tsunami itu atau ombak itu, sehingga resiko yang mungkin timbul terhadap teman-teman disabilitas di daerah rawan tsunami itu bisa melakukan antisipasi aman terhadap Hmm. tindakan untuk mengamankan diri dari ancaman tsunami. Kemudian untuk situasi gempa itu bagaimana teman-teman uh, bisa melakukan upaya-upaya keselamatan sesuai dengan kondisi yang dialami orang itu. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori gitu ya Pak ya, karena ditakutkannya nanti secara pengetahuannya sudah paham, tapi ternyata pas kejadian malah mungkin orangnya kurang kurang ngeh kalau oh ternyata ini yang disebut dengan gempa, oh ternyata ini yang disebut dengan tsunami sehingga tadi pengetahuannya malah jadi tidak diterapkan gitu ya Pak ya. Ya, betul Simulasi sekali. berarti. Yes. Ya, ya. Oke. Kalau dari uh, pihak misal dari unit LIDI atau dari BPBD juga ada mungkin Pak, kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kalau apa judul di provinsi ini eh, Mhm. kami sifatnya koordinatif ya, karena Hmm. yang lebih banyak mengalami berhubungan langsung itu adalah teman-teman di daerah. Oh Tetapi iya eh, betul.
kita mengatensi teman-teman di daerah. Jadi apa eh, bagaimana bagaimana teman-teman sebaiknya melakukan tindakan ketika terjadi situasi-situasi tertentu. Kemudian ketika kondisinya aman-aman saja, apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman disabilitas di daerah. Ini yang dilakukan eh, apa, di CDPD sendiri. Nah, Berarti dan ada upaya edukasi juga ya, Pak ya? ya, betul sekali. Betul. Upaya Mm-mm. edukasi dan upaya mendorong pelibatan disabilitas di setiap daerah dalam Betul. eh, aksi-aksi kemanusiaan dalam kebencanaan. Karena tanpa Mm-mm. keterlibatan disabilitas itu juga eh, relawan yang lain itu kan mungkin tidak mengetahui kebutuhan yang dimiliki atau kebutuhan teman-teman disabilitas secara spesifik sesuai kondisinya itu apa itu kan mungkin tidak tahu sehingga keterlibatan Oke. kita juga penting. Ya, ya, Pak. Berarti dari pemerintah, dari pihak PPPD, unit LIBI juga sudah ada. Nanti dari teman-teman aktivis komunitas juga bisa, seperti yang tadi Pak Kasian sampaikan, berbagi apa yang sudah diketahui. Kalau misalkan bisa mengadakan event-event simulasi, malah jauh lebih bagus lagi gitu. Tapi Iya, setidaknya kalau sudah punya pengetahuan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang paham lagi gitu ya. Nah, untuk Kak Bayunya, apakah sudah bisa kita ajak ngobrol mungkin dari Mas Herman atau Richard? Belum ada tanda-tanda sepertinya nih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ngobrol. Pengalaman Iya, sedikit dari Pak Kasian dulu ya, Mas Herman ya. ya oke, Izin boleh boleh. boleh. Novi, Ya, Bayunya kan sedang di daerah terpencil ya, di pulau terpencil di mm, Aceh. Jadi lagi mencoba mencari sinyal. Jadi mohon maaf juga. Semoga dia dapat sinyal. Tapi mungkin di sini juga ada perwakilan teman-teman dari Aceh. Ada teman-teman tuli juga sebagian nanti bisa sharing kemarin yang ikut ke daerah terdampak untuk bantu mendampingi masyarakat di sana juga gitu. oke, thank you Mbak Dian. Nanti mungkin Kak Bayu kalau sudah dapat sinyal bisa langsung nyalakan mikrofonnya dan kita bisa ini ya lanjut ngobrol. Mungkin dari teman-teman perwakilan dari Aceh ada Di yang mau PPBD berbagi Kang Aceh. kemarin pengalamannya saat terjadi banjir di sana. Mungkin bisa nanti dibantu Kak Kakak JBI ya untuk Hmm, bisa butuh ini Iya. penerjemah. Mungkin kameranya bisa dibuka, jadi saya bisa sebutin namanya juga. Jadi nanti saya bisa spotlight. Oke. sebenarnya orang kerak keluar deh. Suara saya bisa terdengar, Kak? Iya, bisa. Iya, Tengarang. Silakan Terdengar. dengan Kak siapa? Monggo. Halo, oke. Halo semuanya, teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, Selamat siang. dulu nama saya M. Rikal Komara. Syarat Oke. seperti ini. Rikal, Pak panggilannya seperti ini. Nah, saya asli tinggal di mana? Di Banda, Banda Aceh. Oke, syarat seperti ini, Banda Aceh. Hmm, Saya pengurus organisasi Geratin di Banda Aceh. Di sini saya mau sedikit cerita pengalaman saya kemarin sebelumnya. Saya pernah ke beberapa tempat di Banda Aceh dan di situ kita ada pembagian sembako juga, Kak. Tuh. Dan melihat situasi yang ada di sana, banyak banget penduduk yang merasa sedih gitu karena sebelumnya kan mereka seperti meminta bantuan gitu kan. Tapi belum ada yang membantu ternyata waktu-waktu sebelum pas kita datang. Dan untuk poskonya pun seperti apa ya?
belum ada pendataan seperti itu. Jadi otomatis belum ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah juga waktu itu. Nah, kebetulan kita dari komunitas ada 4 hari. Oh, kita ke sana tuh 4 hari dan kita 4 hari di sana tuh dan juga belum ada bantuan juga gitu loh. Kita menunggu di sana. Akhirnya kita memaksa untuk minumnya itu kita pakai air yang bekas banjirnya itu, Kak. Apalagi dan juga oh ya, untuk sumber pendataannya itu juga dari pemerintah nggak ada dan kurang juga di tempat daerah-daerahnya itu. Karena di sana kan juga ada teman-teman tuli ya, ada teman netra dan teman-teman disabilitas lainnya juga. Jadi nggak ada pendataan yang jelas waktu itu. Ya, betul banget. Kita perlu mempersiapkan diri sebelum adanya bencana. Tapi eh, kita juga harus tahu eh, etika atau kita harus bagaimana ketika ada bencana. Jangan sampai kita bingung harus bagaimana atau kita tidak tahu meresponnya seperti apa, Kak. Jadi harus tahu respon ketika ada bencana bagaimana gitu loh. Karena kan kok kemarin ada banyak juga yang teman-teman disabilitas tuh yang mereka nggak tahu apa-apa dan tiba-tiba ada bencana dan untuk teman-teman tuli nggak ada informasi yang disampaikan gitu loh. Jadi juga bingung seperti itu. Nah itu yang kemarin sama apa ya? Oh ya, yang kedua soal oh ya saya setuju sama Bapak tadi soal ada lampu itu Pak untuk informasi terkait Penanda, kalau ada ya, bencana itu penanda. ya. Heeh. Jadi kalau misal ada gempa misal gitu kan ada dan lampunya itu menyala gitu loh. Karena buat teman-teman tuli kan tidak mendengar otomatis kita by visual kan. Jadi dengan adanya penanda lampu itu kita tahu oh situasinya seperti apa gitu dan kita tahu juga kita harus bagaimana dan pergi kemana gitu. Nah, seperti itu. Mungkin oke, mungkin cukup itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Rikal Sama ya tadi ya untuk Rikal. sharingnya. Rikal. Mm-mm. Makasih Kak Rikal. Berarti memang kondisi di lapangan masih banyak teman-teman disabilitas yang masih perlu untuk diedukasi gitu ya tentang kesiapsiagaan bencana. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tadi sudah dapat insight, dapat pemahaman dari Pak Kasihan nanti mau berbagi ke teman-teman di komunitasnya atau mungkin tetangganya atau saudaranya atau teman-teman di sekolahnya mungkin boleh banget gitu supaya lebih banyak orang yang paham dan kita juga berharap nanti uh, support dari berbagai pihak gitu ya termasuk pemerintah, komunitas semuanya juga akan ada untuk teman-teman disabilitas dan non disabilitas juga semuanya. Mungkin itu Kak Bayu tadi kalau nggak salah masuk ya kalau misalkan dari Mbak Dian. Eh, Kak Bayunya apakah sudah bisa di ini atau kita lanjut ke Q&A Kak? Kira-kira. Halo Bayu, apa sudah Apa ya ya? apa masih bisa on cam biar bisa di spotlight? Halo, selamat Oh, bisa. siang. Oke. Selamat siang, Kak Bayu. Selamat Kak Bayu siang. ini, terima kasih ya Kak ya sudah join di lunch talk kita edisi kelima ini, menemani teman-teman makan siang di tengah kesibukannya. Eh, Kak Bayu ini founder dari Youth ID ya Kak ya? Iya, Youth benar Kak. ID Foundation. Iya, aku dari Youth ID Foundation. Dan base-nya di Aceh ya Kak ya? Benar, aku base-nya di Banda Aceh. Tapi sekarang Nah, posisinya lagi di Pulau Aceh, jadi baru sampai dan tadi kapalnya agak terlambat.
Iya, Kak. Siap. Nah, tadi ada satu teman tuli yang berbagi tentang pengalamannya kemarin sewaktu menghadapi uh, bencana banjir di Aceh gitu. Dan sepertinya memang kesiapsiagaan teman-teman disabilitas masih perlu ditingkatkan gitu. Kalau dari sudut pandangnya Kak Bayu sebagai aktivis dari komunitas Youth ID ini disabilitas atau semuanya, Kak? Atau gimana? Kalau boleh dikasih tahu. Disa Youth ID ini sebenarnya lembaga yang kami bentuk untuk khusus bicara soal konteks orang muda, tapi Mm-mm. orang muda rentan. Nah, jadi kami menspesifikasikan 7 Hmm, intervensi, salah satunya adalah disabilitas. Nah, kebetulan oke. saya juga Mm-mm. disabilitas fisik, gitu. Jadi, Hmm. apa namanya, Nah, kalau memang salah satu punya fokus pengalaman, programnya adalah target untuk kelompok disabilitas. oke, siap. Nah, kalau dari sudut pandangnya Kak Bayu sebagai aktivis gitu ya, yang juga punya kondisi disabilitas, aktif dalam kegiatan-kegiatan anak muda, eh, terkait dengan bencana kemarin. Kira-kira gimana sih Kak yang apa ya mungkin ada kondisi spesifik yang Kak Bayu ingin sampaikan terkait dengan kesiapsiagaan teman-teman untuk menghadapi bencana dan mungkin ada masukan atau ada hal yang memberikan ide untuk Kak Bayu sebagai aktivis disabilitas mungkin dari kejadian kemarin seperti apa? Silahkan. Ya, sebenarnya hal yang pertama mau aku garis bawahi bahwa uh, ketika bencana datang pada Mm-mm. tanggal 25, dua 25 tuh hari pertama, tapi banjir naik itu di hari, ya, 25 tuh udah hari banjir mulai gitu ya. Jadi pada waktu itu aku kebetulan lagi ada kegiatan sama teman-teman dari seluruh Indonesia yang posisi kegiatannya di Aceh, dan kebetulan Mm-mm. kegiatan itu topiknya adalah climate change. Jadi kayak kayak apa namanya, kita bicara tapi ternyata kita belajar langsung dengan fenomena itu gitu ya. Nah, Mm-mm. pada hari kelima banjir itu kan jaringan sudah mulai mengalami putus nyambung gitu ya. Nah, hal pertama yang aku lakukan bersama dengan teman-teman adalah mencari tahu keberadaan teman-teman disabilitas ini ada di mana. Tapi pada Mm-mm. waktu itu tidak ada satupun pihak yang bisa memberikan data kepada kami, gitu ya, termasuk pemerintah. Nah, dari sanalah kemudian aku bersama teman-teman disabilitas jadi terpanggil untuk melakukan penjajakan teman-teman disabilitas di 18 kabupaten kota. Dari proses itu akhirnya kami bertemu dengan 1.250 data teman-teman disabilitas yang langsung kami jajaki dari rumah ke rumah. Dan setelah kita bertemu dengan teman-teman disabilitas ini, kita jadi tahu ternyata secara kapasitas teman-teman sangat-sangat minim gitu ya dalam konteks Mm-mm. kesiapsiagaan bencana. Jadi yang mau aku bilang, aku sepakat dengan yang kakak sampaikan dan tadi Rikal Mm-mm. sampaikan bahwa teman-teman tidak siap siaga, tapi bukan berdasarkan pengalamanku, tapi pengalaman 1.250 disabilitas tadi. Yang bisa dibilang artinya sebagian besar disabilitas di Aceh memang tidak punya kapasitas atau pemahaman utuh tentang bagaimana kesiapsiagaan itu sendiri. Nah, tapi itu kan tidak serta-merta gitu ya. Ketidakpahaman itu kan berangkat dari ketiadaan akses informasi misalnya, Mm-mm. atau ketiadaan akses ruang untuk berdiskusi. Ditambah lagi misalnya ketika bicara disabilitas kan ada aspek-aspek khusus, misal bukan aspek khusus, tapi pendekatan yang berbeda. Misalnya contohnya ketika Rika tadi cerita bahwa nggak cukup dengan hanya pemberitahuan, kita butuh Mm-mm. visual, kita butuh JBI untuk menjelaskan sebenarnya situasi ini sedang apa gitu kan. Nah, tapi Mm-mm. akses-akses utama tadi yang menjadi kebutuhan utama dari teman-teman disabilitas untuk bisa mengetahui uh, apapun itu yang sifatnya akses informasi dan kemudian pembelajaran mengenai mitigasi bencana itu tidak ada. Nah, akhirnya secara secara langsung bisa kita bilang bahwa
karena aksesnya tidak ada, maka juga berdampaklah pada pemahaman yang minim terkait bagaimana mempersiapkan kesiapsiagaan bencana itu sendiri. Gitu, Kak. Oh, jadi kondisi di lapangannya memang sekompleks itu ya Kak ya. Jadi um, ya tadi dari yang disampaikan Pak Kasihan tentang yang disarankan sebaiknya seperti apa dan dari ceritanya Kak Bayu, kalau terkait kondisi realnya ternyata seperti itu masih banyak yang belum punya kapasitas tentang kesiapsiagaan. Em, Teman-teman di Aceh tadi datanya tidak hanya puluhan ya, tapi sampai ribuan itu banyak sekali. Dan saya yakin juga tidak hanya teman-teman di Aceh, teman-teman di daerah lain juga mungkin kurang lebih mirip gitu. Karena saya pribadi pun, saya pribadi pun ini pertama kali saya mengikuti diskusi tentang kesiapsiagaan bencana gitu. Jadi mungkin memang masih perlu terus terus didorong gitu ya. Nah, tapi karena waktu, mungkin kita bisa buka teman-teman untuk tanya deh. Di sini ada Kak Bayu yang kemarin sudah mengalami langsung, sudah bertemu langsung juga dengan teman-teman disabilitas di Aceh. Ada Pak Kasihan yang juga praktisi. Misal ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman raise hand atau mau kirim pertanyaannya di kolom chat juga boleh. Nanti Mas Herman atau Mas Yoga bisa bantu untuk bacakan. Itu, silahkan teman-teman. Nanti bisa lanjut diskusi sama pembicara Mbak kita. Mbak Karina mau bertanya? Oh, tidak ya. Saat ini Halo, sih izin bertanya boleh? boleh Boleh. dengan siapa? Pak Tommy. Ya, Tommy, ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Baik, nama saya, Tommy Hartoyo. Saya seorang penyandang disabilitas netra, berasal dari Kota Cilegon, Banten. Terima kasih atas info yang diberikan oleh Pak Kasihat sama juga Mas Bayu ya. Eh, Memang betul eh, di lapangan kita masih di nomor dua kan, khususnya untuk eh, bencana itu kan bencana alam ya, mayoritas yang tadi saya dengar ya. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana untuk antisipasi atau peringatan dini untuk bencana non alam seperti kegagalan teknologi, contohnya kayak kebocoran pabrik kimia. Kebetulan di kota saya itu mayoritas perusahaannya adalah perusahaan kimia. Dan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 31 Januari 2026, itu sempat terjadi adanya kebocoran gas asam nitrat di salah satu perusahaan di kota saya yang menimbulkan keracunan sekitar 60 orang warga gitu. Nah, itu yang saya tanyakan itu bagaimana sih cara peringatan diri atau menghadapi bencana seperti itu untuk kita nih penyandang disabilitas, khususnya saya sebagai seorang penyandang disabilitas netra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Tommy untuk pertanyaannya. Mungkin Pak Kasihan boleh dibantu. Kira-kira gimana nih Pak? Kalau bencananya bukan bencana alam, tapi bencana yang berkaitan dengan tadi ya zat kimia dari pabrik-pabrik yang ternyata bocor dan menimbulkan keracunan dan ya seperti itu. Ini pertanyaannya sangat berat. Pertanyaannya Pak Tommy. Tapi terima kasih Pak Tommy ini memberikan apa ya wawasan yang berbeda bagi kita dalam menghadapi bencana. Tetapi menjawab pertanyaan Pak Tommy, sepengetahuan saya terkait dengan antisipasi atau peringatan dini untuk ancaman bencana non alam, wabil khusus tadi yang disampaikan oleh Pak Tommy,
dengan industri. Nah, di dalam sebuah perusahaan industri nuklir kimia yang punya potensi atau berisiko tinggi, itu sudah ada kebijakan atau aturannya yang mewajibkan perusahaan itu memiliki semacam SOP ketika terjadi sesuatu yang mungkin berdampak atau berisiko terhadap lingkungan, itu apa yang dilakukan oleh perusahaan dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di lingkungan itu. Nah, disinilah titik kalau saya bicara kesenjangan yang dialami. Nah, sehingga semestinya antara lingkungan dan perusahaan ini nyambung. SOP-nya ketika terjadi kebocoran, itu warga harus melakukan evakuasi kemana, dan perusahaan harus melakukan memberikan informasi peringatan dininya itu berupa apa. Ini hak warga untuk mengetahui itu. Kalau memang belum memiliki, hak warga juga untuk menuntut untuk meminta agar perusahaan punya mekanisme itu. Nah, kayaknya seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi harus ada koordinasi antara kedua belah pihak. Karena tanpa ada koordinasi kedua belah pihak ini akan sulit terpenuhi atau tertangani apa yang menjadi keluhan atau resiko yang dihadapi oleh lingkungan seperti Pak Tom ini. Gitu Mbak Novi dan Pak Tom. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Berarti memang harus ada komunikasi dan koordinasi gitu ya. Dan warga pun berhak untuk menuntut pemberitahuan dari perusahaan terkait mungkin resikonya. Warga sendiri kan kurang tahu ya, maksudnya dengan kegiatan produksi yang mereka lakukan, resiko yang mungkin muncul itu apa, warga mungkin juga kurang paham. Jadi memang itu tadi sih Pak Tommy, semoga menjawab. Atau mungkin Mas Bayu ada yang mau ditambahkan? Iya. Sebenarnya ketika bicara soal lingkungan perusahaan gitu ya, misalnya ketika saya bicara soal konteks di Aceh kan beberapa bencana itu memang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang bandel ini gitu ya, maksudnya uh, tidak melakukan operasi sesuai dengan aturan yang ada, atau aturannya ada tapi diselewengkan misalnya begitu ya. Nah, yang seharusnya juga dilakukan, mungkin tambahan gitu ya, sudah disampaikan tadi sama Pak Sian, bahwa disabilitas ini atau masyarakat kan tidak bisa hanya ditempatkan sebagai objek, tapi dia harus ditempatkan sebagai subjek. Jadi proses diskusi, proses dialog itu tidak hanya dilakukan ketika bicara mitigasi, tidak hanya ketika bicara soal setelah kejadian bencana datang gitu ya. Tapi proses diskusi dan dialog ini sudah terjadi bahkan di saat perusahaan itu mau ditempatkan di satu tempat. Artinya kan ada pertimbangan-pertimbangan dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitar. Salah satunya bicara soal keberadaan teman-teman disabilitas misalnya. Nah, hal ini memang yang sering terlupakan, bahwa seringnya dianggap bahwa teman-teman ini, masyarakat itu kan hanya sebagai ya misalnya pemilik lahan, kemudian lahannya dibeli udah selesai, atau misalnya mereka hanya dianggap orang-orang yang menjadi bagian lingkungan perusahaan, tapi tidak dipikirkan bahwa salah satu kelompok yang paling cepat mendapatkan mengalami risiko itu adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan perusahaan itu. Nah, yang menyebalkan kadang untuk mempercepat
apa ya, proses pertanggungjawaban ketika kami datang ke satu daerah misalnya, semua dikaitkan dengan CSR misalnya. Jadi eh, seolah-olah ketika misalnya perusahaan memberikan CSR kepada masyarakat, bahkan kelompok disabilitas di salah satu daerah lingkungan perusahaan, dianggap itu sebagai kompensasi atas tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan tersebut. Jadi saya pikir nggak cukup hanya peran masyarakat dengan perusahaan, tapi memang harus ada peran negara gitu ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena ketika bicara soal sudah terjadi bencana yang dibuat oleh manusia, kan kita bilang ini bukan bencana alam gitu, bencana yang dibuat oleh manusia. Maka memang negara harus hadir dan bertindak gitu ya, supaya kemudian kita tidak hanya bicara soal mitigasi, tapi kita bicara bagaimana keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar atau lingkungan perusahaan. Ya, itu. Wah, thank you Kak Bayu untuk penjelasannya. Wah, memang rumit ya sebenarnya ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup diskusi kita. Ya, Assalamualaikum. ada Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silahkan Kak. dengan siapa yang Waalaikumsalam. ingin boleh sebutkan nama Halo, dan nyalakan kameranya? masuk nggak Mas? Boleh Iya, nyalakan terdengar. kameranya? Dengar ya? Iya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang buat semuanya aja. Sehat Siapa selalu ya? bahagia buat kita Boleh semua. sebutkan namanya karena nggak Ibu Dwi atau Ah, siapa? bisa. Nama saya Dwi, Oh, disabilitas netra dari Kabupaten Banyumas. bisa hidupkan kameranya, Bu Dwi, biar bisa di spotlight. Mas, punten kita susah Oh, enggak ya? talkbacknya Oke. kadang iya, Ya, silakan. gitu. Gini nih, untuk sekarang-karang ini nih di kawasan Banyumas sendiri kan udah mulai berbahaya ya rawan bencana karena Gunung Slamet sendiri itu lagi sedikit batuk-batuk dan sudah banyak nih nyampe ke tempat kita aja yang jauh aja itu lumpur itu udah sampai. Tapi untuk tim dari BPBD atau yang harusnya mengedukasi disabilitas, sedangkan kalau terjadi bencana, otomatis kan disabilitas yang diutamakan. Dan kami itu awam banget nih untuk masalah apa sih yang harus dilakukan disabilitas, bagaimana sih penanganan untuk disabilitas, terus persiapan apa? Maaf karena tadi saya terlambat masuk ya, jadinya belum begitu paham banget untuk penjelasan dari Pak Kasihan tadi ya. Terus cerita dari Mas Bayu sendiri yang sudah menangani ada di daerah Aceh ternyata begitu ya seperti itu. Nah, untuk tim LIDI BBBD sendiri yang ada di Banyumas itu baru terbentuk di bulan Desember. Tapi untuk sampai detik ini itu belum ada edukasi dari BBBD untuk LIDI untuk bergerak. Apa sih yang harus dilakukan? Terus untuk data sendiri atau untuk pendataan disabilitas di mana aja? Intinya kita mohon informasi, mohon gambaran untuk apa yang harus kita lakukan untuk membantu teman-teman seandainya terjadi bencana karena kondisi di Gunung Slamet sendiri itu sekarang memang lagi kondisi yang tidak baik di Purbalingga, di Tegal dan lain sebagainya itu sudah terjadi sesuatu yang emang harus diwaspadai. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi atas pertanyaannya. Iya. Mungkin nanti tadi sebenarnya Pak Kasihan sudah memberikan beberapa Menjelaskan ya? poin terkait. Ya, nanti untuk hasil recordingnya mungkin bisa dibagikan juga ya Mas Herman ya ke peserta yang hadir, Iya. misal mau mengakses ini. Tinggal follow Instagram kami Gelitik Inklusi maupun channel YouTube kami Gelitik Inklusi. Nanti dalam waktu 1-2 hari ke depan akan di-upload ke Bisa. YouTube. Iya. Oke, ya, terima kasih. Oke, makasih. Itu mungkin sama kalau masih ada pertanyaan bisa join di WhatsApp grupnya juga. Tadi Mas Herman sudah mengirimkan linknya ada di chat di Zoom ini.
nanti bisa join di situ. Nanti kalau mau diskusi dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk pertanyaannya. Nanti mohon ditunggu untuk recordingnya ya Ibu ya. Ah, mungkin itu dulu untuk lunch talk kita edisi kali ini. Kita sebelum mengakhiri acara mau ini dulu deh minta closing statement dari Kak Bayu dulu, boleh? Em, Kalau tadi sebelumnya Pak Tommy bilang bahwa disabilitas itu di nomor 2 kan gitu ya dalam penanggulangan bencana, kalau menurut saya malah nomor kesekian Pak dibanding dengan nomor 2 gitu ya, karena memang ketika bicara penomor 2-an kan identiknya dengan perempuan gitu ya. Nah, posisi disabilitas ini tuh lebih lebih diabaikan lagi daripada kondisi itu. Misalnya, saya boleh cerita juga di hari hari ke sebulan pasca bencana Aceh terjadi, ketika kami turun ke salah satu daerah namanya Pidijaya, ada disabilitas yang masih ditempatkan di atas di atas atap rumah, gara-gara masyarakatnya bilang begini, kalau nanti ada terjadi bencana susulan, kami kerepotan harus menaikkan dia lagi ke atas itu. Jadi ya sudah, daripada kami harus menaikkan dan menurunkan, uh, biar aja dia di atas itu. Nanti kalau udah aman baru diturunkan. Nah ini kan perspektif yang keliru gitu ya. Di satu sisi dia ingin melakukan pertolongan, tapi di sisi lain dia melakukan pengabaian hak. Karena bicara soal uh, apa namanya, ketika terjadi satu bencana kan hak dasar dia harusnya tetap terpenuhi, tapi kan malah terabaikan. Nah, saya terbayang bahwa eh, saya kira kondisi ini juga akan sama saja ya jika terjadi di daerah lain gitu ya. Karena ketika berdiskusi dalam konteks bencana seperti ini dengan teman-teman disabilitas di daerah lain, juga menemukan kasus yang sama dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan saya pikir memang secara kebijakan, maksudnya kebijakan bukan bicara hukum gitu ya, tapi bicara soal kebijakan negara memang belum cukup mengakomodir gitu ya kebutuhan-kebutuhan disabilitas, apalagi bicara soal kebutuhan spesifik. Ketika misalnya contoh ada datang bantuan misalnya kan dalam konteks bencana, seolah-olah kebutuhan disabilitas ini sama dengan non disabilitas. Jadi ketika ada penolakan dari teman disabilitas misalnya, oh saya nggak mau lagi sembako nih, sembako di rumah saya sudah terlalu banyak. Terus teman-teman yang mengantarkan bantuan bilang, kok sombong sekali, ini kan kami udah bawa bantuan nih untuk kamu, kok kamu malah menolak gitu. Padahal yang dibutuhkan ya bukan itu, tapi ada hal-hal spesifik lain yang dibutuhkan. Bisa jadi obat, bisa jadi alat bantu. Nah, perspektif yang lemah inilah yang kemudian menyebabkan diskriminasi terjadi berkali-kali gitu ya. Yang saya harapkan semoga ke depan semakin banyak orang yang memahami bahwa uh, ada pendekatan khusus yang perlu dilakukan dengan disabilitas. Bukan mengkhususkan ya, tapi pendekatan khusus yang perlu dilakukan kepada disabilitas dalam segala aspek, termasuk salah satunya ketika bicara soal penanggulangan bencana. Ya, saya pikir itu. Ya. Tapi ini ada Terima pertanyaan, kasih. saya perlu jawab atau gimana? Boleh dijawab singkat aja, Kak Bayu? Ada yang resen sih, ada yang Nggak resen ada. Ibu Novi. Ya, ada yang resen Ibu Novi. Eh, Apakah jadi bertanya? Jawabannya tidak ada, Bu. Jadi kalau ditanya apakah sudah tersedia WC umum dan ruang private bagi masyarakat rentan ketika di daerah bencana, tidak ada. Jawabannya tidak ada. Bahkan temuan kami ketika kami melakukan survei di lapangan, khususnya disabilitas mental, kemudian tuli, dan disabilitas disabilitas intelektual, sering sekali dianggap bukan disabilitas di masyarakat. Jadi pemahaman masyarakat yang dimaksud dengan disabilitas itu hanya disabilitas fisik dan netra. Sehingga disabilitas lain selain fisik dan netra ini seringkali terabaikan. Jadi ketika kami melakukan penginputan data, yang ada tuh hanya disabilitas fisik dan netra. Sisanya tuh tidak didata oleh masyarakat di lapangan. Nah, apalagi ketika bicara soal
ruang-ruang khusus seperti ini. Data saja tidak didata gitu, apalagi ruang-ruang khusus. Maka kami menemukan ada disabilitas mental yang dia ditinggalkan di rumahnya, di rumahnya yang terdampak bencana dengan lumpur yang tingginya 1 meter, ditinggalkan di sana, sedangkan keluarganya mengungsi di tempat pengungsian. Ketika kami tanya, kenapa disabilitas mental ini tidak dibawa ke lokasi pengungsian, kan berbahaya gitu ya, ditinggalkan di rumah. Jawabannya adalah takut mengganggu orang lain. Jadi maksud saya begini, ketika misalnya dia punya kondisi khusus yang dikhawatirkan mengganggu orang lain, maka sediakan tempat yang mungkin tidak sama gitu ya dengan pengungsi lain. Tapi kenapa malah dibiarkan di rumah sendirian gitu ya, hanya diantarkan makan kalau ada makanan. Nah ini kan sangat-sangat buruk gitu ya penanganan bencana di Aceh yang saya lihat langsung dan saya alami langsung gitu ya. Jadi apalagi bicara soal WC dan fasilitas spesifik itu udah pasti nggak ada. Ya, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, thank you Kak Bayu untuk sharingnya dan closing statementnya juga. Mungkin kita lanjut ke closing statement dari Pak Kasihan. Nanti teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa join di WhatsApp grupnya Gelitik aja ya. Monggo Pak Kasihan. Terima kasih Mas Bayu itu yang menguatkan eh, tentang situasi pentingnya teman-teman kita semuanya disabilitas untuk paham. Eh, ya, di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa ancaman bencana itu bermacam-macam dan kita harus berupaya untuk mengetahui potensi ancaman yang ada di lingkungan kita. Dan yang kedua, bencana itu terjadi bisa kapan saja. Kita tidak tahu kapan terjadi bencana. Sehingga kesiapsiagaan itu harus dimulai sejak saat ini dalam situasi dalam kondisi yang itu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pertanyaan di ini. Nah, yang pertama tentang bahwa disabilitas itu tidak semua disabilitas bisa melakukan penyelamatan secara mandiri. Oke, saya sepakat dan inilah pentingnya kita melakukan upaya kesiapsiagaan lebih dini untuk bisa kita membangun kesiapsiagaan di lingkungan, terutama lingkungan kecil di rumah tangga. Siapa melakukan apa untuk melakukan penyelamatan di rumah tangga kita. Kemudian sistem peringatan dini, apakah sudah ada yang disepakati sistem peringatan dini untuk semua ragam disabilitas? Nah, berbicara sistem peringatan dini itu selalu terkendala sistem dan teknis dan biaya untuk membangun sistem peringatan dini yang terpadu. Sehingga kalau menurut saya yang saya dorong adalah bagaimana kita membangun sistem untuk memastikan peringatan dini itu bisa bisa tersalurkan, bisa diterima oleh semua orang. Bagaimana contohnya sistem peringatan dini pakai alarm, bagaimana disabilitas tuli bisa mengetahui informasi itu, sehingga sistem yang harus dibangun, siapa bertanggung jawab apa, memastikan bahwa teman tuli itu bisa mengetahui informasi peringatan dini. Kemudian terkait di Aceh, kebetulan saya berkesempatan untuk melakukan respon di Aceh beberapa minggu yang lalu bersama Mas Asrofi yang juga hadir di sini. Menurut saya ini menjadi satu PR yang sangat berat bagi khususnya teman-teman disabilitas di Aceh untuk membangun bersama-sama kolaborasi tentang membangun budaya sadar bencana di lingkungan masyarakat kita, terutama di Aceh, saling peduli, saling memperhatikan antara satu sama yang lain. Kalau kasus seperti yang Mas Bayu ceritakan, disabilitas ditinggal mengungsi oleh keluarganya, itu bukan hanya di Aceh. Kami beberapa hari yang lalu juga melakukan evakuasi peringatan dini longsor, itu juga ternyata masih saja ada
keluarga dengan disabilitas yang ditinggalkan dengan alasan kalau harus mengevakuasi dia susah untuk menaik turunkan di armada evakuasi. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Terkait data yang teman-teman lakukan, sebaiknya lakukan untuk membantu disabilitas, ya setidaknya lingkungan kita tahu disabilitas di lingkungan kita itu ada siapa saja dan berapa. Nah, untuk pendataan ya semaksimal kemampuan kita, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman bencana. Itu Mbak Novi yang yang bisa saya sampaikan, dan kalau mau diakhiri, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau masih mau dilanjutkan, ayo, kayaknya mau sampai makan malam, bukan hanya makan siang aja. Itu terima kasih Mbak Novi dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih juga Pak Kasian dan Kak Bayu udah sharing banyak sekali insight untuk saya dan teman-teman di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan menemani teman-teman makan siang di hari Rabu ini. Uh, Nanti untuk teman-teman yang mau join WhatsApp group itu linknya ada di chat, dan bisa juga follow Instagram Gelitik Inklusi. Nanti hasil recordingnya akan diupload di YouTube biasanya. Jadi nanti silakan ditunggu yang kelewatan. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya teman-teman disabilitas kita semua bisa lebih siap siaga untuk menghadapi bencana, dan harapannya sih jangan ada bencana lagi gitu Amin. ya. Amin. Itu saja, mungkin terima kasih sekali lagi Pak Kasian dan Kak Bayu dan teman-teman Oke, semuanya. sama-sama. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam inklusif, tetap semangat kawan-kawan. Waalaikumsalam. Terima kasih Novi, Pak Kasian, Mas Bayu, Bang Bayu ya, dan Mas Muiz dan Mas Rohman yang sudah menjadi volunteers untuk JBI di Lanstalk edisi 5 kali ini. Sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat partisipasinya. Oke, saya Terima kasih Novi juga sudah memoderasi dengan sangat keren loh. Waduh, pengalaman Yuk, saya pertama. Alif, Mas Bang Alhamdulillah Arya, Kak Bayu Kak sama Pak Novi, Kasian dan sangat. teman-teman semuanya. Iya, Iya, terima kasih Mas Pak. Kasian Kawan, sama mohon izin Bang pulang Bayu dulu keren ya. sekali infonya. Terima kasih Sangat Kang informatif Asep. sesinya. Terima kasih teman-teman yang sudah join juga. Sampai jumpa di Landstalk 6 ya.